Bila dunia yang kita ketahui adalah dunia yang sesuai dengan forma atau kategori pengertian kita, maka dunia tentunya memiliki corak yang lebih sesuai dengan rasio daripada dengan apa yang melulu materi. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Hegel menyangkal eksistensi realitas eksternal atau material. Sebagaimana halnya idealisme transendental Kant juga tidak menyangkal. Idealisme mutlak berarti bahwa tak ada sesuatu pun yang ada yang bukan merupakan manifestasi idea. Suatu keharusan rasional, semua yang ada memiliki tujuan, yaitu terjadinya kesadaran diri rasional. Idealisme Hegel pada hakikatnya teleologis, realitas hanya dapat dipahami dalam kerangka maksud atau tujuan akhir perwujudan kesadaran diri roh. Bagi Hegel yang satu itu adalah roh subjektif yang mengalami perkembangan dalam 3 fase. Fase pertama disebut tesis, yaitu roh dalam dirinya sendiri. Fase kedua disebut antitesis. Roh itu mengeksternalisasikan dirinya dalam kenyataan yang lain, yaitu dalam kenyataan alam semesta atau jagat raya. Inilah sejarah, yaitu eksternalisasi roh atau objektivasi roh. Seluruh kenyataan historis ini diangkat ke tataran yang lebih tinggi, aufgehoben ke dalam roh yang mutlak, yaitu fase sintesis. Proses ini disebut dialektis. Jadi sejarah tidak lain adalah proses menjadinya roh subjektif ke dalam kenyataan objektif, roh objektif, yaitu dalam berbagai kenyataan objektif, institusi, ilmu, teknologi sebagai hasil evolusi rasio manusia, agama, filsafat, hukum, moralitas, dan kehidupan negara di mana semua dileburkan. Dalam negara, kesadaran individual diangkat ke dalam tataran yang lebih tinggi menjadi kesadaran sosial dan akhirnya kesadaran universal. Negara dalam filsafat Hegel diartikan sebagai suatu kompleks budaya yang mengintegrasikan seni, agama, politik, ilmu, dan teknologi ke dalam kesadaran diri yang universal. Manusia mendapatkan artinya dan kebebasannya di dalam negara. Komunitas etis dari negara, seni, dan agama merupakan tahap-tahap menuju kepada pengetahuan mutlak. Dialektika memuncak dalam pengintegrasian segala proses dialektika dari roh oleh filsafat. Filsafat membawa roh ke dalam kesadaran diri yang paling penuh dan rasional. Pengetahuan filsafati bersifat mutlak karena filsafat merupakan bentuk kesadaran tanpa kontradiksi internal. Dalam pandangan Hegel, pengetahuan kita tentang dunia hanyalah satu momen dalam perkembangan kesadaran diri roh dalam berbagai bentuk. Hegel berpendapat bahwa seluruh arah perkembangan dialektis merupakan kemajuan kebebasan. Menurut Hegel, dalam dunia timur hanya satu orang bebas, yaitu diktator. Rakyat tidak bebas. Di dalam dunia Yunani dan Romawi hanya beberapa orang bebas, yaitu warga negara, yang lainnya adalah budak. Di barat, di Jerman semua orang bebas. Perjalanan keseluruhan sejarah yang meningkat secara dialektis dapat dipahami sebagai kemajuan kebebasan. Sejarah dunia tidak lain adalah kemajuan kesadaran akan kebebasan. Sejarah dunia tidak lain adalah kemajuan kesadaran akan kebebasan. Melalui dialektika sejarah, roh komunitas konkret yang dipandang sebagai perwujudan suatu pandangan dunia atau konsepsi kehidupan menjadi semakin rasional dan sadar diri. Segala aspek kehidupan berkembang ke dalam kenyataan objektif dan kemudian didematerialisasikan dalam tataran yang lebih tinggi. Menurut Hegel, sejarah dunia berjalan dari timur ke barat, dan Eropa merupakan tujuan akhir dari sejarah. Perjalanan sejarah ini merupakan perjalanan roh, idea, kesadaran, kemerdekaan. Sebagai contoh dapat diambil seni. Seni berawal dari ide, dituangkan dalam pikiran dan diekspresikan dalam bentuk tertentu. Seni di timur masih didominasi oleh simbolisme, unsur bentuk, materi, dan tereksepsikan dalam arsitektur. Di barat, Yunani Romawi, seni klasik mencari keseimbangan antara bentuk dengan materi yang diobjektivasikan dalam seni lukis.
Di zaman romantik masa Hegel terjadi pembatinan dari lahiriah itu dan diekspresikan dalam musik. Dengan demikian seni berkembang sebagai ekspresi objektif kepada seni yang lebih tinggi, yang lebih spiritual. Seni, agama, filsafat mencerminkan taraf-taraf kerohanian yang semakin tinggi. Dalam seni yang mutlak diamati, di dalam agama dianggap, dan di dalam filsafat dimengerti. Dalam seni yang mutlak diamati, di dalam agama dianggap, dan di dalam filsafat dimengerti. Tidak mungkin di sini diuraikan aspek-aspek lain dari filsafat Hegel. Filsafat Hegel mempunyai pengaruh yang sangat besar pada filsafat abad 19 dan filsafat yang lebih kemudian. Hegelianisme merupakan aliran filsafat yang dominan di Jerman sampai tahun 1840-an dan memberi pengaruh pada gerakan idealisme di Inggris seperti T.H. Green, Bernard Bosanquet, Bradley. Di Italia, filsafat Hegel mempengaruhi Giovanni Gentile dan Benedetto Croce. Namun, pemikiran Hegel juga ditanggapi secara kritis oleh para filsuf kontinental berikutnya seperti Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Jasper, dan Karl Marx. Berikut secara singkat dikemukakan penilaian mengenai filsafat sejarah Hegel dan konsepsi mengenai Allah serta pengaruhnya. Terlebih dahulu kita akan lihat bagaimana pandangan Hegel mengenai Allah dalam kaitannya dengan teori mengenai sejarah. Konsep mengenai Allah. Kecuali pengaruh dari Neoplatonisme, Hegel juga dipengaruhi oleh Baruch Spinoza. Kalau Descartes menekankan ego sebagai pusat kepastian, Spinoza menempatkan Allah sebagai pusat kepastian untuk mengawali filsafat. Spinoza menempatkan Allah sebagai pusat kepastian untuk mengawali filsafat. Allah di dunia dan dunia di dalam Allah. Alam adalah cara khusus di mana Allah berada. Kesadaran adalah cara khusus Allah berpikir. Kesadaran adalah cara khusus Allah berpikir. Diri manusia individual dan benda-benda yang terbatas bukanlah substansi yang otonom atau berdiri sendiri, tetapi merupakan modifikasi dari substansi yang satu dan satu-satunya yang ilahi. Allah sepenuhnya Allah yang imanen, bukan yang transenden. Allah adalah transenden, hanya sejauh sifat-sifatnya tak terbatas. Tidak bisa kita jangkau dengan pengetahuan kita. Allah bukan sebab dari luar dunia dan mengatasi dunia, tetapi sebab internal semua hal dan dirinya. Allah bukanlah Allah pencipta sebagaimana bisa digambarkan, tetapi Allah yang lebih besar daripada apa yang digambarkan di dalam kitab suci. Tentang pandangan Spinoza ini, Hegel mengatakan menjadi pengikut Spinoza adalah awal yang hakiki dari semua filsafat. Karena manakala manusia mulai berfilsafat, jiwa haruslah mulai mandi dalam eter substansi yang satu, di mana semua yang dimiliki sebagai benar menghilang. Penyangkalan semua yang bersifat partikular adalah pembebasan pikiran dan dasarnya yang mutlak. Disitulah setiap filsuf mesti sampai. Penyangkalan semua yang bersifat partikular adalah pembebasan pikiran dan dasarnya yang mutlak. Dapat dipertanyakan apakah sebagai orang yang dipengaruhi Spinoza, Hegel adalah seorang panteis? Hegel bukanlah seorang panteis yang menjadikan segala hal Allah. Hegel tidak mengalahkan dunia empirik. Ia tidak membuat segalanya Allah. Tetapi kita dapat berbicara mengenai panenteisme dalam arti luas, yaitu kesatuan semua realitas dalam Allah. Kesatuan yang berdiferensiasi dari kehidupan, cinta dan roh yang melingkupi semua. Selama periode Frankfurt, pemikiran Hegel lebih teologis. Ia banyak berbicara mengenai folk religion dan agama Kristen. Tetapi pada periode Jena, filsafat Hegel lebih didominasi oleh tema-tema logika, metafisika, filsafat alam, filsafat roh, dan masalah-masalah yang terkait. Hegel menekankan prinsip pemersatu, yaitu monisme rasio. Ia melihat rasio ilahi sebagai satu, mencakup semuanya. Dialektika adalah metode pikiran dan juga jalannya peristiwa, suatu bentuk deskripsi sistematik dan suatu proses metafisik realitas. Fenomenologi bersangkut paut dengan sejarah subjek, di mana subjek secara berkesinambungan dikoreksi oleh objek partikular, dan objek juga dikoreksi oleh subjek.
suatu proses mental yang berlangsung dalam kontradiksi dan negasi yang semakin mencapai tataran yang lebih tinggi. Maka dalam fenomenologi kita melihat urutan bab-bab tentang kesadaran diri atau rasio. Kemudian diikuti bab mengenai roh, agama, dan pengetahuan mutlak. Menurut Hegel, rasio haruslah dinyatakan atau harus tampak dalam waktu. Rasio harus dinyatakan atau tampak dalam waktu. Fenomenologi dapat dimengerti sebagai manifestasi roh dalam sejarah. Maka apa yang terjadi bukan hanya gerak psikologis kesadaran, tapi juga gerak logis, kosmik, sosiopolitik, sejarah dunia, gerak agama, tapi semua berakhir pada gerak falsafati. Agama adalah pewahyuan diri roh tak terbatas dalam roh yang terbatas, dan sekaligus absorb roh yang terbatas dalam roh yang tak terbatas. Demikianlah proses dialektik terjadi. Kesadaran manusia menjadi sadar akan dirinya dalam yang mutlak, dan yang mutlak menjadi sadar akan dirinya dalam kesadaran manusia. Pengaruh pandangan Hegel ini menjadi nyata dalam pandangan Feuerbach. Demikian terjadi dialektika, yaitu dialektika atau sublimasi, pengangkatan ke tataran yang lebih tinggi, Aufheben. Kebenaran yang kita pandang mutlak haruslah dibuang, tetapi dengan dibuang serentak diangkat kembali secara baru sebagai momen relatif dan diangkat ke atas dalam kesatuan yang lebih tinggi. Hegel hampir tak pernah menggunakan istilah tesis, antitesis, sintesis. Dunia bukanlah Allah, tetapi Allah dalam perkembangannya. Allah mengeksternalisasikan dirinya dalam perkembangan dunia melalui tahap-tahap sampai mencapai tahap ketidakterbatasan dan keilahian. Dengan istilah teologi abad tengah, exitus ad Deo, reditus in Deo, keluar dari Allah kembali ke Allah sendiri. Hegel mengatasi paradigma dualistik antara surga dan dunia, antara manusia dan Allah. Allah melingkupi segalanya, tapi tidak meniadakan perbedaan. Bahkan perbedaan itu ada dalam Allah sendiri. Kehidupan Allah merupakan perjuangan dengan lawannya, konflik Allah dengan dirinya, dan dari situlah dunia muncul dan dunia direkonsiliasikan dalam Allah sendiri. Bagaimanakah konsekuensi dan pengaruh pandangan Hegel ini? Allah dipandang berada dalam alienasi dialektis, dan alienasi itu diatasi dalam Allah sendiri. Dalam pengertian tentang Allah terkandung yang negatif sebagai momen dalam Allah dan perkembangan Allah. Untuk itu Hegel menggunakan istilah roh yang mengekspresikan fakta bahwa Allah adalah Allah yang menjadi. Dalam perspektif Allah yang demikian, segala sesuatu yang tragis, keretakan realitas dalam berbagai tingkatan dapat disembuhkan dan ditransformasikan oleh negasi dan negasi. Dari negasi dari negasi. Rekonsiliasi sejati dimungkinkan bila tercapai rekonsiliasi antara yang terbatas dengan tak terbatas, dunia dan Allah. Fenomenologi roh dapat dipandang sebagai usaha hebat untuk mencapai suatu rekonsiliasi komprehensif antara filsafat dan teologi. Hegel merupakan pemikir modern yang meninggalkan gambaran Allah di masa lampau, gambaran antropomorfik Allah yang ditinggal di atas dunia di surga dan selalu dapat kita hubungi. Gambaran Allah yang rasionalistik dalam deisme yang berada di luar jagat raya juga ditinggalkan oleh Hegel. Bagi Hegel, Allah di dunia dan dunia di dalam Allah. Alam tidak dilihat secara rasionalistik seperti dalam pencerahan. Pandangan lebih dekat dengan romantisme, alam dimengerti dalam totalitasnya sebagai sesuatu yang hidup, dekat dengan manusia, bahkan bersifat spiritual. Perasaan religius hanya terjadi kalau dalam dilihat sebagai berakar dalam sifat keilahian. Ini memang bicara tentang Hegel itu agak rumit juga ya. Tapi banyak orang yang penasaran ingin memahami tentang Hegel karena cakupan filsafat Hegel itu ada di dalam logika, ada di dalam metafisika, kemudian ada sejarah dan juga tentang evolusi manusia. Nah, ini sangat penting sekali. Bahkan pemikir kritis Marxisme itu melandaskan pemikirannya itu berasal dari pemikiran Hegel dan mengkritik Hegel. Begitu juga tokoh pertama dalam eksistensialisme yaitu Kierkegaard. Dia
mengkritisi tentang terserapnya subjek ke dalam suatu negara itu sebagai sesuatu yang tidak otentik bagi Hegel, bagi Kierkegaard. Jadi berbicara mengenai Hegel, ini ada yang masih menarik mungkin. Bagi Hegel yang satu itu adalah roh subjektif yang mengalami perkembangan dalam 3 fase. Disebut dengan tesis, yaitu roh di dalam dirinya sendiri. Jadi tesis itu roh di dalam dirinya sendiri, maka roh ini akan melakukan tindakan yang kedua, itu antitesis. Roh itu mengeksternalisasikan dirinya dalam kenyataan yang lain, yaitu dalam kenyataan alam semesta atau jagat raya. Jadi si roh ini mengenali, memikirkan dirinya sendiri, kemudian memikirkan di luar dirinya sendiri, dan itu adalah alam. Nah, lalu seluruh kenyataan historis ini diangkat ke tataran yang lebih tinggi, ke dalam roh yang mutlak, yaitu fase sintesis. Proses ini disebut dengan dialektis, proses dialektik. Jadi sejarah tidak lain adalah proses menjadinya roh absolut, roh subjektif ke dalam kenyataan roh objektif, yaitu dalam berbagai kenyataan objektif, institusi, ilmu, teknologi sebagai hasil evolusi rasio manusia. Dalam negara